Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Data Hack. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai otomatisasi mengisi data yang kosong atau terskip dengan nilai none atau not a number. Terskip itu kayak gimana? Misalnya kita punya data per 5 menit, jam 00 lebih 00, jam 00 lebih 05, jam 00 lebih 10. Nah, ternyata jam 00 lebih 05 itu gak ada keskip gitu di data yang sebenarnya. Nah, kita pengen jam 00.05 ini ada datanya menjadi data none supaya datanya rapi. Kita lihat caranya bagaimana. Oke, sebelum kita lanjut, kita review dulu video part 1. Di part 1 kita membaca banyak file data kemudian mengumpulkannya. Nah, dan menuliskannya ke dalam satu file saja. Kita coba running script yang kemarin. Oke, nah si all data ini yang bakal kita pakai di video kali ini. Oke. Oh, jadi kita di sini bikin file baru aja. Jadi kita akan baca si all data.txt yang kemarin kita bikin. Import pandas as pd. Oke, ini ngalangin. Import pandas as pd. Kemudian kita baca datanya data.pd.read csp. Kemudian kita masukkan filenya, yaitu kalau di sini saya pakai home / username kita / dokumen / contoh data kemudian / all data.txt. Oke, kita jangan lupa kemarin delimiternya kita menggunakan tab delimiter sama dengan running F9. Oke, datanya sudah ada, sudah terbaca. Kemudian, nah, kita lihat di sini datanya. Si indeks yang kemarin ketika nulis data, si indeksnya itu ketulis juga di .txt. Nah, sekarang pas dibaca dia ketulis ulang dengan nama kolomnya unnamed, tapi gak usah dihirauin. Dia usah dihiraukan. Kita lihat di sini misi kita kali ini, ya misi ya. Jadi tujuan kita di video ini, nah kita pengen mengisi data yang keskip di sini di waktu yang keskip. Misalnya kita lihat di sini ada data yang keskip di indeks 290. Nah, jadi jam 0 datanya kan per 15 menit. Per 5 menit. Nah, di sini ada jam 00 lebih 10. Kemudian dia loncat jam 00 lebih 20. Ya, harusnya dari jam 00 lebih 10 itu jam 00 lebih 15 dulu baru jam 00 lebih 20. Nah, di sini kita bakalan ngisi si data jam 00.15 ini menggunakan none. Jadi si kolom-kolom ini kita biar ada nilainya. Kenapa dilakukan seperti ini? Untuk memudahkan nanti kalau kita mau komposit atau kita pengen memasangkan data seperti itu. Jadi kita di dalam video ini kita bikin datanya itu sesuai dengan time series yang sebenarnya, dengan waktu yang sebenarnya, seperti ukurannya. Jadi ukurannya itu lebih mudah di resize, lebih mudah nanti buat dianalisisnya seperti itu. Oke, kita close terlebih dahulu. Nah, yang pertama bakalan kita lakukan adalah kita coba ngulik-ngulik data datetime. Kita bakal bikin data list atau data array tanggal yang seharusnya, yang semuanya itu benar-benar ada. Nah, kita nanti bikin dari November, tanggal 1 November sampai akhir Desember, 31 Desember tahun 2011. Kita deklarasi ini aja. Nah, sebelum kita masuk ke looping, coba kita ngulik-ngulik data datetime-nya seperti apa.
Jadi datetime ini salah satu modul di Python untuk mengutak-ngatik data waktu ya, sampai ke detik atau milidetik ya. Tapi di sini kita memakai sampai dengan menit aja. Oke, misalnya kita bikin tanggal. Kita bikin tanggal sama dengan pd.datetime. Tahunnya, pertama tahunnya 2011. Kemudian kita bulannya itu bulan 11 misalnya ya. Tanggal 1. Ini menitnya jamnya itu 0. Ini menitnya 0. Kalau mau detik tambahin 0. Tapi kita gak sampai detik, jadi menit. Jadi ini menit, ini jam, ini tanggal, ini bulan. Kemudian ini tahun. Gimana hasilnya? Mari kita lihat. Oke, jadi bentuk datanya datetime 2011 bulan 11 jam 00 ya. Nah, sekarang kita mau bikin interval 15 menit kemudian dari tanggal ini. 5 menit kemudian dari tanggal ini. Coba kita bikin contohnya tanggal plus 5 menit misal namanya ya. Panjangan sih tapi ya udahlah. Tanggal plus 5 menit yaitu tanggal plus PD. Nah, untuk range atau interval waktu di sini si modul datetime, maaf ini datetime harusnya, datetime udah menyediakan yang namanya time delta. Nah, di sini karena kita pengennya menggunakan satuannya menit, kita tambahkan menit sama dengan 5. Kalau kalian pengen hour, ininya ganti sama hours. Kalau detik pakai second, seperti itu. Oke, tanggal plus dt time delta. Oke, kita lihat hasilnya kayak gimana. F9 udah muncul. Coba kita tekan F9. Data is not defined. Sebentar. Oke. Kita lihat tanggal plus 5 menitnya. Keluarkan 5 menit kemudian. Jadi inilah caranya kalau kita pengen dapetin data 5 menit dari data awal, kita bisa deklarasin 5 menit dari data tanggal berapa gitu, kita pengen tahu 5 menit kemudian, caranya gitu. Kalau misalnya kita pengen 5 menit sebelumnya, tinggal ganti aja, ini kurangi. Kalau pengen 10 menit, si 5 nya yang diganti, seperti itu ya. Oke, nah di sini kita bakalan ngekonversiin si datetime ini menjadi string. Karena kan si timestamp di data yang kita pakai itu masih dalam bentuk string. Nah, kita coba si datetime yang saat ini bentuk datanya itu datetime, kita bikin string dengan format yang sama seperti di timestamp. Oke, kita contohnya aja. Lihat dulu formatnya kayak gimana sih formatnya. Itu data. Oke, saya tidak hafal. Jadi kita mau nyari datanya itu data. Oke, kita pindah dulu ke Python console. Kita nyari indeksnya apa sih, indeks. Oke. Oh, bukan indeks tapi kolom. Nah, kita bakalan ngambil contoh formatnya dari sini aja. Formatnya kayak gimana sih? Kita itu data. Nah, kita ngambil si kolomnya ini. Jadi kalau di Pandas, kalau kita ngambil satu kolom, kita masukin aja ininya, nama kolomnya kayak gimana, nama kolomnya apa. Oke, kita ambil contoh aja dulu, indeks ke 0, biar buat contoh aja. Oke, formatnya kayak gini ya. Jadi kita pengen formatnya itu 2011 11 01 00.200. Oke. Jadi coba kita bikin
si tanggal ini, variabel tanggal ini yang kita bikin, kita pengen dijadiin string, yang awalnya di time jadi string. Oke. Tanggal string misalnya, tanggal str aja namanya ya. Tanggal str sama dengan kita gunakan yang namanya strf time. Oke. dt dot datetime dot strf. Nah, udah keluar strf time. Nah, kita pengen variabel datetime-nya apa, yaitu si tanggal ini, koma. Nah, ini formatnya kayak gimana? Karena kita lihat formatnya pengen seperti ini. Formatnya pengen, oke, saya tulis dulu di komen. Seperti ini misalnya, 2011 bulan 11 01 00.200 misalnya. Kayak gitu kan. Kita pengen seperti ini datanya. Jadi di sini formatnya itu pakai persen Y besar, artinya persen Y besar itu adalah tahun. Kemudian tanpa spasi, tanpa apapun, dia jadi langsung disatuin aja sama bulan. Persen M kecil yang artinya bulan. Jadi 01, 02, 03 kalau persen M itu. Kemudian persen tanggal D, day yang artinya seperti itu, atau date. Dan kita mau jamnya kan menggunakan H besar untuk jam, persen H besar formatnya titik 2, kan tadi jam titik 2 baru menit. Nah, kita gunakan persen M. Oke, kita lihat apakah berhasil. Oke, tanggal STR. Oke, berarti kalau kita banding ya kan, si variabel tanggal STR dengan format, contoh formatnya, oke, itu sama kan. Nah, inilah yang bakal kita looping untuk dari tanggal 1 November sampai 31 Desember. Oke. Oke, kita contoh looping aja, kita deklarasiin tanggal awal. Tanggal awal sama dengan karena tanggal awal sudah deklarasiin, yaudah kita nyari aja tanggal akhir sama dengan karena yang kita pengen sampai 31 Desember, kita bikin 2012 karena 31 Desember jam 24 itu artinya tahun 2012 bulan Januari tanggal 1, kita bikin seperti ini. Ini tanggal akhir. Oke. Biar lebih mempermudah kita bikin dua-duanya aja. Kita bikin ini tanggal awal. Tanggal awal. Oke, kita punya tanggal awal sama tanggal akhir. Kita lakukan looping ya. Di sini kita pakai while aja. While. Kita bikin list tanggal. List tanggalnya itu array kosong ya. While sebentar ini. Oke, ini gak usah deh, kita pakai variabel tanggal aja. Oke. While variabel tanggal kan kita deklarasiin di awal bahwa dia itu tanggal 11 November kan, 11 November, tanggal 1 November. Oke, while tanggal tidak sama dengan salah ya saya. Ini harus sorry. Oke, ini yang harusnya nggak ada tuh, ini tanggal akhir. Tanggal akhir. Ini harus.
Oke. Jadi kita bikin looping. Oke, kita coba copy dari sini aja. Itu pertama format. Kita bikin di sini. Oke, jadi kita bikin si tanggal str untuk menjadikan stringnya. Kemudian kita masukin si tanggal str ini ke list tanggal. List tanggal dot append. Artinya itu jadi si tanggal string itu terus saja secara looping sebelum nyampe si tanggal ini nyampe tanggal akhir. Jadi sebelum nyampe tanggal akhir dia itu terus ngelooping dan menambahkan ke si list tanggal. Jadi si tanggal string ini di looping dari 1 November, 2 November, dibikin string terus masukin ke list tanggal seperti itu. Oke. Setelah itu kita bikin deklarasiin bahwa tanggal tuh. Oke, kita tambah di sini aja. Oke. Jadi artinya di sini kita bikin list tanggal kosong. Kemudian kita isi tanggalnya itu dengan tanggal-tanggal yang di looping. Dari kan ini si tanggal awal itu masih tanggal 2011 bulan November kan. 2011 bulan November. Kemudian kemudian dia akan terus looping. Jadi terus bertambah 5 menit, bertambah 5 menit, bertambah 5 menit sampai dia kalau mencapai tanggal akhir ini dia bakalan berhenti looping kayak gitu. Nah, buat memudahkan kita hapus aja di ininya. Oke. Nah, jadi kita punya tanggal yang terus bisa di looping dan kita pada awalnya deklarasiin sebagai tanggal awal. Nah, kita di sini punya tanggal akhirnya, kita punya list tanggal yang kosong. Nah, gimana kalau kita running? Oke, kita running semuanya dan kita run F9 is not defined. Oh, tanggal akhir. Oh ya, sepertinya ini typo, L nya kurang. Oke, kita running, Ctrl A 9. Oke, kita lihat list tanggalnya. List tanggalnya. Oke, udah benar ya. Ya, jadi kita udah bikin list tanggal yang sebenarnya. Dari tanggal 2011 bulan November tanggal 1 jam 00 sampai dengan benar ya. Oh, maaf. Ini terlalu panjang kalau kita masukin semuanya. Ini masih panjang banget ya kalau di scroll lama, tapi intinya dia si list tanggal ini. Kita lihat aja di sini console log list tanggal yang panjangnya itu 17 karena mulainya dari 0. Berarti kita kalau mau list yang terakhir berarti kurangi 1 aja, jadi 17567. Udah bener ya. Ini 2011 tanggal 2011 bulan 12 tanggal 31 sampai jam segini. Datanya emang sampai jam 23.55. Nah, kita udah punya list datanya semua. Nah, kalau kita bandingin nih list tanggal atau list waktu, variabel list tanggal panjangnya 1568. Sedangkan kita data asli yang kita baca itu cuman 16655. Berarti banyak banget yang kurang dan kita gak mungkin satu-satu ngecek di mana aja sih di menit keberapa, tanggal berapa dia kosong atau ke-skip kan. Maka dari itu sangat diperlukan cara ini untuk merapikan data biar panjang datanya atau dimensi datanya sama dengan
data yang seharusnya. Yang seharusnya itu 17568 kali 15. Jadi 17568 baris dan kolomnya ada 15 ya. Kalau kita pengen data yang seharusnya, panjang data yang seharusnya, tapi ternyata banyak banget dong yang kurang dan kita gak mungkin satu-satu ngecek dari 17.000 data ini, ngecek mana aja sih yang ke skip gitu. Nah, maka dari itu di sini kita bakalan ngebahas cara cepatnya. Nah, salah satu cara cepatnya itu menggunakan reindexing. Nah, jadi pertama kita deklarasi ini si data ini kita pakai si timestamp sebagai indeksnya. Indeksnya itu ya apa ya? Kayak ID gitu, penentu utamanya. Nah, oke. Jadi data sama dengan data dot set index. Oke, karena saya lupa gimana cara nulis timestampnya, ulangi lagi ke sini. Data.column. Oke, jadi kita pengen deklarasiin indeksnya pakai kolom ini. Oke. F9. Oke, si variabel data ini setelah kita gunakan fungsi ini, kita deklarasiin bahwa si datanya itu indeksnya berubah, jadi yang artinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, jadi si indeksnya itu jadi timestampnya. Kita lihat. Nah, kita lihat kan bedanya. Jadi si indeks inilah yang dijadiin si timestamp inilah yang dijadiin indeks. Oke. Kemudian nah, inilah magicnya di sini. Kita menggunakan reindexing. Caranya data sama dengan data dot reindex. Oke, reindex. Indeksnya kita mau si list tanggal kan? List tanggal. Oke, kita running. Yaps, kita lihat panjang datanya. Sudah benar kawan-kawan. 17568,14 sama dengan list tanggalnya 17568. Berarti panjang si data ini udah sama ya. Oke, kita lihat. Yang salah satu yang kita temukan di mana datanya hilang itu di tanggal 2 jam 00 ya. Tanggal 2 jam 00. Kita lihat tanggal 2 jam 00. Oh, udah kelewat. Jam 00. Sorry. Nah, kan kita bisa lihat di sini datanya udah otomatisasi terisi dengan none. Jadi, kalau kita menggunakan reindexing, data yang misalkan di jam segini itu ada datanya, kemudian di data yang sebelumnya langsung loncat segini, jam 00.20. Nah, sedangkan kalau pakai ini reindex, kita pengen jam 00.15 ada kan, tadi udah dibikin list yang seharusnya terus diganti menggunakan reindexing. Jadi ketika yang nggak ada datanya, dia otomatis berubah menjadi none. Oke. Jadi kita gak usah nguli satu-satu diubah nyari datanya yang di mana, yang jam segini tuh ada apa enggak kan? Kalau satu-satu dari, bayangkan dari 17.000 yang kurangnya banyak banget dan kita gak tahu itu di mana. Nah, cara ini adalah cara termudah dan itu baru bayangin ini cuman data 2 bulan. Gimana kalau kita punya datanya setahun, datanya itu 30 tahun misalnya? Dan bayangin datanya kacau balau dan banyak yang kosong dan kita nggak mungkin ngecek satu-satu. Nah, pakai cara inilah kita bisa lebih cepat dan lebih efisien dalam mengerjakan atau membersihkan, bukan membersihkan, apa sih istilahnya, mengatur ya, menyusun gitu datanya supaya datanya itu gampang buat nanti diolah-olah lagi seperti itu.
Oke, jadi itulah video tutorial kali ini. Oke, jadi itulah video tutorial kali ini. Nantikan video tutorial lainnya mengenai bagaimana cara mengolah data. Jangan lupa subscribe channel ini. Bye bye, happy programming.